Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih teman-teman masih setia menyimak video pembelajaran saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang abstrak, kutipan, dan daftar pustaka ya. Materi ini saya kira penting juga, sama pentingnya dengan materi yang lain dalam penulisan karya ilmiah ya. Biasanya penulisan abstrak, kutipan, daftar pustaka ini perlu kita banyak membaca contoh-contoh yang sudah ada di dalam skripsi atau artikel ilmiah ya. Jadi abstrak, tema hari ini abstrak, prinsip merujuk, cara merujuk, dan penulisan daftar pustaka. Ya, penulisan abstrak atau intisari ya dalam bahasa Indonesia itu biasanya di halaman awal dari sebuah karya ilmiah teman-teman ya. Dalam sebuah skripsi atau artikel itu biasanya ada abstrak atau intisari. Biasanya ditulis dengan menjelaskan latar belakang masalah penelitian. Ya, kira-kira teman-teman meneliti apa itu dijelaskan latar belakang masalahnya. Kenapa saya mengambil judul ini, mengambil penelitian ini tuh kenapa? Jadi jawabannya ada di situ, di abstrak itu ya. 1-2 kata sampai 10 kata lah, atau 1 kalimat lah biasanya, tidak terlalu banyak. Kemudian jelaskan metode yang digunakan pada penelitian ya. Jadi menjelaskan metode itu, kemudian deskripsi hasil penelitian ya. Kira-kira seperti apa? Biasanya dalam 3 kalimat, 4 kalimat biasanya dijelaskan deskripsi penelitiannya. Kemudian menyimpulkan hasil penelitian pun juga sudah di situ ya. Kemudian ada memberikan kata kunci di akhir dari sebuah abstrak. Biasanya abstrak kalau artikel hanya 1 paragraf ya. Kalau skripsi biasanya ada 2 sampai 3 paragraf dan diakhiri dengan kata kunci. Pemilihan kata kunci biasanya diambil dari masalah atau wacana utama atau ide utama, kemudian metode yang digunakan, dan kesimpulan utama yang saya kira menjadi poin-poin dalam penelitian teman-teman atau skripsi teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa konsultasikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing atau dosen pembimbing akademiknya, kira-kira bagaimana sih penulisan abstrak itu ya, sesuai dengan nilai atau rasa dari prodi masing-masing ya, karena setiap prodi biasanya berbeda-beda ya. Kemudian merujuk kutipan atau kutipan ya. Ketika teman-teman mengutip sebuah tulisan dalam karya ilmiah ya, biasanya ini digunakan untuk mendukung tujuan dari penulisan kita atau memperkokoh argumen dari tulisan kita sendiri ya dalam sebuah karya ilmiah. Ada 4 prinsip merujuk teman-teman. Yang pertama, merujuk pendapat orang lain seperlunya saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Jadi cukup ya 1 kalimat lah atau 2 kalimat begitu maksimal dalam kita merujuk dari sebuah kutipan yang ingin kita masukkan di dalam penelitian kita ya, tidak perlu panjang-panjang ya. Kemudian kita bantu dengan kalimat kita sendiri yang kita buat ya. Jadi itu hanya membantu kita dalam ya mempercantik atau memperkaya gagasan kita dalam sebuah penelitian. Tidak melakukan perubahan apabila rujukan itu diambil secara langsung ya. Kalau kutipan langsung tentunya ya teman-teman tidak perlu mengubah kalimat atau katanya ya, tetap seperti itu, seperti copy paste ya, atau salin tempel dari kutipan atau buku yang teman-teman ambil. Apabila ada kesalahan gunakan kata sig atau yang diapit dengan tanda kurung besar ya. Ini biasanya ada penambahan seperti itu, tapi sangat jarang sekali. Nanti ini tergantung kepada teman-teman bagaimana teman-teman mengutip atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi atau penulisan artikel. Kemudian apabila menghilangkan kutipan, maka penghilangan itu dinyatakan dengan menggunakan titik-titik atau berspasi ya. Ya, ini biasanya titik-titik terus kutipannya atau kutipannya apa, kemudian titik-titik baru titik begitu ya, tanda elipsis dalam ejaan. Selanjutnya cara mengutip ya. Jadi kalau perujukan kutipan tidak langsung itu penulis atau Anda ya, itu mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat
asli yang dikutip ya. Penulis merangkai dan merangkum kalimat didasarkan pada artikel atau sumber lain. Kemudian ini hampir sama ya, kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi ini sifatnya hanya mengubah kalimat aslinya ya, tanpa mengcopy paste. Ya, kalau tadi tidak langsung, yang selanjutnya adalah kutipan langsung. Jadi kutipan langsung ini teman-teman mengutip dengan copy paste ya, artinya salin tempel ya, tulisannya betul-betul teman-teman mengutip langsung dari buku tersebut. Kalau tidak langsung ya teman-teman mengutip dengan mengubah polanya ya, parafrase begitulah kira-kira ya. Jadi parafrase sehingga perubahan dari kutipan tadi, jadi itu kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ya teman-teman mengutip asli ya, menyalin tempel atau copy paste dari kutipan yang teman-teman kutip gitu. Selanjutnya adalah kutipan langsung pendek. Ya, ini biasanya kalau kita menggunakan APA style, American Psychological Association, itu panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata maksud saya. Kalau MLA style, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Kemudian cara menuliskannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, itu saya tulis kalimat sendiri itu ya kalimat penulis ya, kalimat teman-teman begitu. Nah, teks kutipan yang di dalam tanda petik itu, tanda kutip itu ya kutipannya gitu, yang teman-teman kutip secara langsung begitu ya. Jadi kemudian dalam kurung sumber kutipan, misalnya siapa, halaman berapa, tahun berapa. Nah, itu sumber kutipan yang di dalam kurung itu ya. Itu cara penulisannya teman-teman. Titik komanya juga teman-teman harus perhatikan ya. Kalimat sendiri. Jadi dilanjutkan dengan kalimat sendiri ya. Jadi dari teman-teman menulis kutipan tadi. Kemudian, nah ini kutipan langsung panjang ya. Tadi tidak langsung, sekarang kutipan langsung kira-kira hampir sama. Apa style dan MLA stylenya. Nah ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang kutipan langsung ya, ini kutipan langsung, tadi tidak langsung contohnya. Ini adalah kutipan yang langsung. Jadi teman-teman menulis kalimat sendiri, kemudian teks kutipannya itu betul-betul dikutip. Jadi ada apa, masuk ke dalam sedikit ya, masuk ke dalam itu teksnya. Kemudian baru lagi kalimat lagi sendiri gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini contohnya. Nah, ini tulisannya jadi agak menjorok ke dalam sedikit ya, 1 cm 2 cm lah. Kemudian itu juga tulisannya kecil ya teman-teman. Jadi kira-kira kalau ini fontnya agak besar ya, ada spasinya lebih besar begitu, 2 spasi. Terus yang di bawahnya yang dikutip itu, teks kutipannya itu biasanya 1 spasi ya, 1 spasi. Kalau yang kalimat sendiri itu 2 spasi, yang teks kutipan itu 1 spasi. Oke, cara menuliskan yang pertama nih contohnya tadi. Ya, cara pertamanya teman-teman bisa lihat. Ya, itu ada contoh mengutipnya, ada nama Brojo Wijoyo tahun 2005, buku itu diterbitkan. Kemudian halaman berapa? Teman-teman kutip itu ada halaman 8. Jadi teman-teman kutip halaman 8. Kemudian contoh kedua, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang ini. Vinay misalnya tahun 1980 itu bukunya, tahun dikeluarkannya, kemudian halaman 15 yang teman-teman kutip. Nah, kemudian dijelaskan. Oke, tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka adalah yang pertama agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Ya, teman-teman bisa melakukan tujuan itu, yaitu tadi agar terhindar dari penjiplakan. Kedua adalah menghargai penulis sebelumnya. Ya, ini dari sifat kita untuk menghargai ya, dari penulis sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah membantu pembaca ingin lebih tahu secara mendalam ya mengenai sumber kutipan. Ya, jadi kita membantu orang lain yang ingin membaca tulisan kita bahwa Anda ini menulis tulisan ini mengutip dari siapa gitu. Ya, jadi biar tahu gitu, nggak mengarang ya, artinya kita bisa tahu sumber-sumber penulisannya. Catatan penting yaitu format penulisan sumber kutipan dan data pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama. Nama penulis pengarang yang Anda tuliskan itu, sumber kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama ya.
Nah, kemudian gelar bangsawan atau gelar akademik itu tidak ditulis dalam daftar pustaka, misalnya profesor, doktor, haji, siapa itu tidak ditulis ya. Jadi langsung namanya saja. Kemudian penulisan penanggalan atau istilah penting lainnya atau singkatan dalam bahasa Inggris berlaku untuk semua jenis karya baik berbahasa Indonesia, Inggris, Italia dan bahasa lainnya. Nah, ini cara menulis daftar pustaka teman-teman ya. Cara menulis daftar pustaka selanjutnya yaitu buku yang ditulis seorang penulis. Jadi kalau teman-teman mengutip buku yang ditulis oleh satu orang penulis, teman-teman cara penulisannya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat caranya ada Suyanto, bisa dalam kurung seperti itu. Itu harusnya koma ya. Di sini koma, Suyanto, koma, 2006. Kemudian cara penulisannya, kemudian yang kedua adalah Putra Yasa, koma, ide bagus, titik, 2010, titik, analisis kalimat, titik 2, fungsi, kategori, dan peran. Titik, Bandung, titik 2, Revika Aditama. Jadi penulisannya seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian buku yang ditulis dua orang penulis, semua penulis dimunculkan namanya. Kalau cuma dua orang ya, itu contohnya teman-teman bisa lihat cara penulisannya. Ya. Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, dua nama orang. Kemudian tahun penulisannya. Kemudian judul buku itu dicetak miring teman-teman. Teman-teman buka kembali penulisan ejaan dicetak miring. Makanya saya berharap teman-teman hafal mati lah ya buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekali lagi teman-teman buka kembali buku PUED-nya ya. Semua ada di situ ya. Semua rumus, semua metode penulisan karya ilmiah ada di situ semua. Teman-teman bisa buka titik, koma, kemudian cetak miring, huruf tebal, tanda petik, itu semua ada di situ. Ya, saya berharap banget teman-teman bisa buka di situ, yaitu buku kitab suci Anda dalam penulisan karya ilmiah ya. Ejaannya itu seperti itu kitab sucinya ya. Artinya teman-teman saya berharap wajib membaca buku itu, dan kalau dicetak ya dicetak saja bukunya ya, di fotokopian begitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Kemudian ada tanda titik Bandung, kemudian titik 2 Mizan. Mizan itu penerbitnya. Bandung itu kota di mana buku itu diterbitkan ya. Kemudian buku yang ditulis 3 orang penulis atau lebih digunakan et al ya, atau dan kawan-kawan atau DKK ya. Itu contohnya teman-teman bisa lihat sendiri contohnya ya. Selanjutnya ini jika penulis sebagai penyunting atau editor. Nah, teman-teman bisa lihat contoh cara penulisannya. Kemudian jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya jika buku itu berupa edisi ya, jadi buku itu edisi keberapa teman-teman bisa lihat. Misalnya edisi ketiga dalam bahasa Inggris, third edition, atau edisi ketiga kalau dalam bahasa Indonesia dibalik ya, edisi ketiga begitu ya. Selanjutnya adalah artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan seorang editor ya. Ini teman-teman bisa lihat contohnya itu. Oke, selanjutnya artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan 2 editor. Tadi 1 editor, sekarang 2 editor. Ini contohnya. Artikel yang dimuat, selanjutnya artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan 3 editor atau lebih. Nah, itu contohnya. Ya. Dan kawan-kawan ya, Sudirja dan kawan-kawan gitu. Kemudian buku terjemahan, teman-teman bisa lihat buku terjemahan. Ya, ini contohnya. Jadi buku terjemahan itu ya bukunya aslinya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa di luar bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh siapa itu juga ada. Selanjutnya adalah berupa publikasi atau dari departemen atau kementerian, lembaga atau universitas. Nah, ini contohnya ya. Jadi tidak ada namanya. Jadi langsung dari departemen tersebut. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional, nah, Jakarta, Kemendikbud gitu. Berupa dokumen ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian berupa makalah ya. Itu contohnya. Kemudian ada artikel dalam jurnal ilmiah ya. Kemudian artikel dalam surat kabar dari koran, majalah, teman-teman bisa mengutip contohnya seperti itu. Ya, ini masih lanjutan ya, majalah dari koran
Ya, ada Al-Wasiliyah Haidar. Ya, dalam penulisan karya daftar pustaka itu namanya dibalik ya, teman-teman. Misalnya namanya Al-Wasilah Haidar. Aslinya Haidar Al-Wasilah gitu. Atau Taufik Ismail, jadi dibalik namanya ya. Nama belakangnya di depan, nama depannya jadi di belakang. Yang kedua dibalik dengan koma. Makanya teman-teman saya harapkan PUEB-nya dibaca, dibuka lagi PUEB-nya. Semua ada di situ gitu ya. Kemudian sumber skripsi, tesis atau disertasi. Nah, itu contohnya, teman-teman bisa cek. Selanjutnya laporan hasil penelitian ya. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Ada makalah juga ya, contoh makalah kalau kita kutip sumbernya. Nah, buku lebih dari 1 jilid. Ya, ini contohnya tadi. Volume 3 atau jilid 3 begitu ya. Buku yang berasal dari perpustakaan elektronik. Ya, ini contohnya. Selanjutnya buku yang tidak diketahui nama pengarangnya. Nah, ini juga ada nih. Contohnya. Selanjutnya adalah rujukan dari artikel dalam jurnal elektronik saja, tidak berbasis cetak ya, bukan elektronok tapi elektronik ya. Nah, ini sama ya. Contohnya next. Kemudian dari internet berupa karya individual. Ya, saya teman-teman mengutip dari sumber internet nih. Sekarang mahasiswa zaman sekarang kebanyakan ngambilnya dari internet. Sudah malas buka buku ya. Jadi contohnya itu seperti itu. Kalau dari daftar pustaka, teman-teman bisa mencontoh seperti ini. Ya, diakses ada kata di akhirnya adalah diakses tanggal 4 Maret 2021 contohnya misalnya. Ya. Kalau misalnya tidak kelihatan tahun di mana dia menuliskan tulisannya, ya bisa tidak usah ditulis tahunnya ya. Jadi langsung dihilangkan saja. Ya, langsung judulnya begitu. Dan link dari sumber yang teman-teman kutip. Ya, jadi tidak sembarangan ya dalam mengutip dari internet. Nah, oke, itu contohnya. Kemudian saya ada latihan, teman-teman bisa latihan bagaimana sih membuat sebuah kutipan daftar pustaka dan kutipan. Nah, teman-teman silahkan membaca soalnya, kemudian teman-teman ya tulis di dalam sebuah Word begitu, Microsoft Word, teman-teman tulis, cari sumbernya dari buku ya, dari buku atau artikel sesuai dengan tugas yang saya berikan. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kita kembalikan kepada dosen yang mengajar, kira-kira jawaban Anda dikumpulkan melalui apa. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.